mau menilai berapapun itu otoritas akademik Bapak Ibu. Kalau dulu disepakati sekali kembalikan suruh memperbaiki, 2 kali kok lebih jelek hasilnya, ya sudahlah kasih yang minimal saja, kira-kira begitu ya. Kalau sudah 2-3 kali ya sudah, ini kayaknya memang tabiatnya begitu, kira-kira begitu. Caranya gimana? Sering-seringlah diubah mindsetnya, tidak lagi bicara fixed mindset tapi harus growth mindset. Dia ikut PPD itu tidak sekedar menyerahkan tugas, tapi harus betul-betul berdampak pada pengembangan kapasitasnya masing-masing. Sehingga yang lebih penting Bapak Ibu nanti itu Bapak Ibu dosen tolong dipahamkan konsep ini secara detail agar hasilnya maksimal. Bapak Ibu guru pamong juga begitu, karena menilai dengan persepsi yang salah konsep itu juga berat, hasilnya tidak bagus. Mereview yang tidak sesuai dengan filosofinya juga jauh dari harapan. Nah, oleh karena itu, ayo bareng-bareng semuanya. Saya kembalikan tadi, nilai adalah prerogatif Bapak Ibu. Silakan menilai dengan prinsip assessment as learning. Tidak hanya menilai dari assessment of learning. Syukur naik sedikit assessment for learning, dan yang lebih bagus adalah assessment as learning. Bagaimana menilai itu menstimuli, memberikan motivasi, dan yang lebih penting ya, kalau saya itu bukan nilainya ya, dia paham mengisi kolom-kolom ini aja itu sudah senang. Karena apa? Dia pasti nanti pada saat ngajar di sekolahnya sendiri, menyampaikan materi-materi itu tidak hanya berhenti pada apa dan bagaimana, tapi sudah menjawab tentang pertanyaan mengapa dan untuk apa. Anak SD pun bisa, tapi dengan bahasa yang sederhana. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini kalau sudah terbiasa begitu, ya akan lebih meningkatlah mahasiswa itu. Bapak Ibu, kenapa ini penting seperti itu? Karena buku-buku yang ada, sumber belajar yang ada, itu hanya bicara tentang apa dan bagaimana. Untuk bicara mengapa dan hikmah atau manfaat itu, ya kadang ada, kadang tidak. Oleh karena tugas guru itu jangan hanya membaca buku, tapi dia harus mengorkestrakan sumber belajar yang lain. Dalam hal materi, mereka harus bisa mengembangkan materi itu dalam 4 hal ini. Nah, 4 hal inilah yang disebut dengan advanced material. Material yang lanjutan. Jangan berhenti hanya pada apa dan bagaimana, tapi harus ada lanjutannya menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa. Sehingga pembelajaran itu bermakna. Katanya kurikulum merdeka itu kan bermakna. Nah, didukung dengan advanced material. Ini advanced pakai CED ya, advanced material ya, kira-kira begitu ya. Oke, begitu tak lanjutkan dulu ya Pak